Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 31. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar ini, pemuda tampan menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Gadis rok pink itu mengangkat kepalanya, dan mata dipenuhi air mata untuk sesaat. Menetes terus-menerus. Kenapa kamu menangis? Tan Yun mengerutkan kening, apakah aku galak? Tidak, kamu tidak galak. Gadis dengan rok pink mengangkat tangannya dan menyeka air matanya. Kalimat selanjutnya membuat Tan Yun kaget. Namun, gadis dengan rok pink bersujud ke arah Tan Yun, Putri Lingxia, beri hormat kepada ayah angkat. Apakah kamu Lingxia? Tan Yun tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah pada gadis dengan rok pink. Yu Yan di samping Tan Yun juga cukup terkejut. Namun, dia menghitung waktunya, dan sudah lebih dari 20.000 tahun sejak Lingxia dan Dewa Chaos mati. Keduanya memiliki ingatan akan kehidupan masa lalu, dan masuk akal untuk dapat mencapai ranah dewa dalam lebih dari 20.000 tahun. Ya, Lingxia mengangkat kepalanya, mengangguk, dan menatap pemuda yang tidak mampu menundukkan kepalanya di sampingnya dan berkata, cepatlah. Pria muda menatap Tan Yun dan berkata, menantu kecil Li Shen, ketuk ayah mertuaku. Betul sekali. Pemuda tampan adalah Li Chen, Dewa Chaos. Pada saat ini, Tan Yun memandang mereka berdua, tidak berbicara lagi, hanya memperhatikan mereka dengan tenang seperti ini. Di sisi lain, puluhan ribu tentara di belakang Tan Yun benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa gadis yang berlutut di depan Tuan Supreme adalah mantan Dewa Lingxia. Setelah sekian lama, Tan Yun berbalik dan berkata, Yu Yan, ayo pergi. Ya, setelah Yu Yan menjawab, hanya beberapa langkah setelah mengikuti Tan Yun, tangisan Lingxia yang menusuk hati terdengar di belakangnya. Ayah angkat, putri tahu dia salah, tolong lihat kembali dia. Ayah angkat, putrinya benar-benar tahu bahwa dia salah. Selama lebih dari 20.000 tahun, putrinya hidup menyalahkan diri sendiri. Ayah angkat, jangan pergi. Sambil menangis, Lingxia terus bersujud dengan kepala berdarah. Li Chen di sampingnya juga bersujud, ayah mertua, menantu laki-laki saya tahu bahwa saya salah, tolong maafkan kami. Tan Yun berhenti, dan pemandangan masa lalu, membesarkan Lingxia sejak usia dini, muncul di benaknya. Mata Tan Yun lembab saat bernapas. Tanpa menoleh ke belakang, embusan angin meniup air mata di mata Tan Yun, apakah kamu benar-benar tahu apa yang salah? Melihat Tan Yun berbicara, Lingxia mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Ya, ayah angkat, putri benar-benar tahu dia salah. Ayah mertua, menantu laki-lakiku tahu itu salah. Li Shen berkata dengan tulus. Jika kamu benar-benar tahu bahwa kalian salah, aku akan memaafkanmu. Jika kamu menipuku, kamu akan mati. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menampilkan mata Dewa Hongmengnya, dan saat sepasang mata menatap mereka berdua, ekspresi mereka menjadi tumpul. Lingxia, apakah kamu benar-benar tahu bahwa itu salah? Tanya Tan Yun. Ya, ayah angkat, putri tahu itu salah. Lingxia kusam seperti ayam kayu dengan ekspresi kusam. Bagaimana kamu akan memperlakukan ayah angkatmu? Tanya Tan Yun. Anak perempuan harus menggandakan hutang kepada ayah angkatnya di kehidupan terakhir, dan menghormati ayah dan ibu angkatnya. Lingxia berkata dengan jujur. Bagaimana denganmu? Tan Yun menatap Li Chen. Arti Lingxia adalah arti menantu ini. Kata Li Chen. Bagaimana jika aku membiarkanmu membunuh Tuan Lama Mao Chang Sun Xuanqi? Tanya Tan Yun. Li Chen tampak bodoh dan berkata, menantu saya telah bereinkarnasi dan tidak ada hubungannya dengan dewa leluhur Chaos. Terlebih lagi, tujuannya menerima saya sebagai murid saat itu adalah karena saya dan Lingxia sedang jatuh cinta. Dia ingin menerimaku sebagai murid palsu, dan ingin aku meyakinkan Lingxia untuk mengkhianati ayah mertuanya. Mendengar ini, Tan Yun sangat puas dengan jawaban Li Chen. Segera, Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng, dan segera Lingxia dan Li Chen kembali normal. Bangun, kata Tan Yun.
Mendengar ini, Lingxia menangis kegirangan. Ayah angkat, apakah kamu memaafkan putrimu? Ya, Tan Yun mengangguk dan bertanya, apakah kamu menikah hari ini? Belum, Lingxia berkata, putriku ingin menikahi Li Chen lagi di bawah kesaksianmu dan ibu angkat. Ibu di mulut Lingxia adalah Sen Subing. Tan Yun menghela nafas panjang, dengan sentuhan kesedihan di matanya. Lingxia dan Li Chen berdiri dan berkata, ayah angkat, ada apa dengan ibuku? Ceritanya panjang, pulang dulu dan bicarakan nanti. Kata-kata Tan Yun pulang lebih dulu, menyebabkan arus hangat mengalir dari hati Lingxia. Ayah angkat yang baik, Lingxia dengan senang hati menarik Li Chen, mengikuti Tan Yun dan Yu Yan ke kota, dan kembali ke istana Hongmeng. Setelah memasuki istana, Tan Yun memanggil Ling Tong dan berkata, beritahu dunia bahwa Lingxia adalah putri dari Hongmeng Supreme dan Su Bing mulai sekarang. Keluhan sebelumnya antara aku dan Lingxia benar-benar musnah. Mulai sekarang, jika ada yang tidak menghormati putriku, tidak akan ada belas kasihan. Ling Tong dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah. Juga, Tan Yun berkata, kirim orang untuk menemukan Li Xin dan Li Ximin untuk membiarkan mereka kembali ke kota Dewa Hongmeng untuk bersatu kembali dengan orang tua mereka. Itu tuanya, Ling Tong. Setelah menerima perintah dia buru-buru pergi. Sekarang Ling Tong adalah manajer Hongmeng Senfu. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yan memimpin Lingxia dan Li Sen ke aula, dan memberitahu mereka tentang Sen Subing yang dibawa pergi oleh dunia leluhur tertinggi dan semua yang mereka ketahui tentang dunia leluhur tertinggi. Sementara keduanya mengkhawatirkan Sen Subing, ada gelombang badai di hati mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa alam semesta tempat mereka berada hanyalah alam semesta tingkat rendah, dan ada alam semesta yang lebih tinggi. Lingxia dan Li Chen, Hongmeng Senfu akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Tan Yun berkata, jangan kecewakan aku lagi. Itu ayah angkat. Itu ayah mertua. Lingxia dan Li Chen berbicara serempak. Oke, aku harus pergi retret dan berlatih. Tan Yun berkata, kamu tunggu sampai Ximin dan Xiyin, lalu retret. Sumber budidaya, kamu bertanya pada Ling Tong. Setelah berbicara, Tan Yun dan Yu Yan meninggalkan aula dan memasuki retret di Menara Dewa, yang berdiri di halaman. Lingxia melangkah keluar dari aula utama, melihat ke langit yang luas, melipat tangannya, dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar ibunya selamat. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun kemudian. Di luar kota Dewa Hongmeng, di luar gerbang kota, Lingxia yang telah lama ditunggu akhirnya datang Li Xin dan Li Ximin. Reuni keluarga beranggotakan 4 orang sangat menyentuh para prajurit yang menjaga gerbang kota. Lingxia meraih tangan Xiyin dan berkata, Xiyin, ibu tahu bahwa kamu mencintai Tan Yun, tetapi sekarang kamu tahu bahwa dia adalah kakekmu. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Li Xiyin mengangguk dan berkata, Ibu, jangan khawatir, putri telah mengungkapkan perasaannya padanya. Mulai sekarang, aku akan menjadi cucunya dan tidak akan memiliki perasaan lain. Ya, Lingxia membelai kepala Li Xiyin dan berkata, pergilah, ikuti ibu untuk kembali ke rumah Dewa Hongmeng untuk retret dan latihan. Setelah itu, keluarga beranggotakan 4 orang memasuki kota Dewa Hongmeng di bawah pengawasan penjaga yang penuh hormat, kembali ke rumah Dewa Hongmeng, memasuki Menara Dewa Ruang dan Waktu dan mulai berlatih dalam retret. Sekarang Lingxia kembali ke dunia Dewa Hongmeng dan menjadi putri penguasa dunia Dewa Hongmeng, telah menyebar di dunia Dewa Hongmeng. Para dewa dapat melihat dari tindakan Tan Yun bahwa Tan Yun memang pria yang penuh cinta dan keadilan. Ketika Lingxia mengkhianati Tuan Supreme seperti itu, Tuan Supreme masih memaafkannya. Waktu berlalu, 16.000 tahun telah berlalu, dan Tan Yun di menara masih belum menyentuh penghalang dewa leluhur. Pada saat yang sama, alam semesta luar mendominasi kota iblis. Hahaha, ahahaha. Di aula yang megah, ada suara tua dengan kegembiraan yang tersisa. Hebat, orang tua itu akhirnya merasakan penghalang dari ranah penguasa surga. Detik berikutnya, Xiao Yutian terbang keluar dari aula. Pada saat ini, ribuan tahun yang lalu, Raja Iblis dan Komandan Iblis, yang dipromosikan menjadi binatang leluhur, berubah menjadi bentuk manusia, tiba-tiba di depan Xiao Yutian. Kakak Xiao, apakah kamu benar-benar menyentuh penghalang penguasa surga? Raja Iblis Agung tampak bersemangat. Ya, mata berlumpur Xiao Yutian menunjukkan kegembiraan,
setelah saya berhasil mengatasi malapetaka, saya akan menjadi orang pertama di alam semesta luar dan alam semesta dalam. Aku akan menjadi orang kuat pertama yang melangkah ke ranah penguasa surga. Selamat, Raja Iblis Agung tersenyum. Xiao Yutian berkata, saudara Raja Iblis Agung, sebenarnya, aku tahu di dalam hatiku bahwa bahkan jika aku menjadi ranah penguasa surga, aku mungkin bukan lawanmu. Ketika kamu adalah binatang supreme, tidak satu pun dari 3 tertinggi alam semesta dalam domain satu tangan yang dikalahkan. Mendengar ini, Raja Iblis tersenyum tanpa berbicara. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia melukai ketiga Supreme ketika tubuhnya dihancurkan adalah karena Chaos Supreme dan si Yuan Supreme sengaja tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka saat itu. Gunakan tanganmu sendiri untuk berurusan dengan Hongmeng Supreme. Tentu saja, itu juga sombong, bahkan jika mantan Chaos Supreme, si Yuan Supreme dan Hongmeng Supreme melakukan yang terbaik untuk menangani diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka mati, mereka juga dapat membawa mereka berdua ke pemakaman. Selain itu, di hati Raja Iblis Agung, seperti yang dikatakan Xiao Yutian, bahkan jika dia dipromosikan menjadi penguasa surga, dia tidak takut. Dan putranya, Komandan Iblis, tidak takut. Memikirkan hal ini, Raja Iblis Agung tersenyum dan berkata, saudara Xiao, kita tinggal 1000 tahun lagi dari hari ketika kita, Changsun Xuanqi, dan Dewa Leluhur Si Yuan akan bersama-sama menyerang dunia Dewa Hongmeng. Kamu pergi melawati perampokan, setelah perampokan berhasil, kita akan memasuki dunia Dewa Hongmeng setelah 1000 tahun, menghancurkan Tan Yun, dan memenangkan jantung Hongmeng. Oke, Xiao Yutian tertawa dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari kota iblis dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menghilang ke langit. Setelah Xiao Yutian pergi, kepala iblis itu mengerutkan kening dan suaranya rendah dan berkata, Ayah, apakah menurutmu Paman Xiao benar-benar dapat diandalkan? Raja Iblis Agung menyeringai dan berkata, jika itu bukan rasku, hatinya akan berbeda. Tidak peduli apakah dia bisa dipercaya atau tidak, setelah dia menyatukan 3 dunia dewa dan mendapatkan jantung dari 3 penguasa, itu akan menjadi kematiannya. Komandan Iblis itu tersenyum dan berkata, Ayah, kamu masih memiliki pandangan jauh ke depan, aku mengaguminya. Raja Iblis Besar berkata dalam tes negatif, juga, ketika kita menyerang alam Dewa Hongmeng di masa depan, kita akan membawa kartu Hall untuk ayah kita. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Changsun Xuanqi, Tan Yun, Dewa Leluhur Si Yuan dan Xiao Yutian. 3 dewa utama akan menjadi milik kita mulai sekarang, hahaha. Dari sini dapat dilihat bahwa Raja Iblis Agung sengaja tidak dapat diprediksi dan jahat. 1,5 tahun kemudian, Xiao Yutian kembali mendominasi kota iblis. Entah kenapa, dia tampak tergesa-gesa, wajahnya penuh keterkejutan. Ketika Raja Iblis melihat Xiao Yutian muncul di depannya, dia mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan saudara Xian? Kamu telah dipromosikan menjadi penguasa surga, mengapa tidak ada senyum di wajahmu? Xiao Yutian tampak terkejut dan gemetar, Raja Iblis Agung, tahukah kamu? Penguasa surga sama sekali tidak disebut penguasa surga, tetapi Raja Leluhur. Raja Leluhur, Raja Iblis dengan alis dan garis vertikalnya. Raja Iblis hebat, dengarkan aku berbicara denganmu pelan-pelan. Xiao Yutian menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan jujur, setelah saya dipromosikan menjadi penguasa surga, ada pesan baru di benak saya. Isi pesannya adalah bahwa Raja Leluhur berada di atas Dewa Leluhur, dan Raja Leluhur dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat. Ketika kamu dipromosikan ke tahap ke-9, kamu akan dapat melewati kesengsaraan. Setelah kamu berhasil melewati kesengsaraan, kamu dapat dipromosikan menjadi Kaisar Leluhur dari tahap pertama dan naik ke dunia leluhur tinggi. Selain itu, alam semesta ekstrateritorial dan alam semesta intrateritorial kita saat ini hanyalah alam semesta yang lebih rendah, dan dunia leluhur tertinggi adalah tempat di mana kekuatan dewa tertinggi ada. Mendengar ini, Raja Iblis Agung tercengang dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Alam semesta kita saat ini hanyalah alam semesta tingkat rendah. Di atas alam semesta kita, ada alam semesta tertinggi yang disebut alam leluhur tertinggi. Penguasa surga di alam semesta kita disebut Raja Leluhur. Dan Raja Leluhur dibagi menjadi 9 tingkat. Kepala Iblis setuju, iya. Bagaimana mungkin? Xiao Yutian berkata dengan jujur, itu benar.
Setelah kamu dipromosikan menjadi Raja Leluhur, kamu akan mendapatkan informasi ini di pikiranmu. Jika saya tidak dipromosikan ke tahap Raja Leluhur, saya tidak akan tahu ini. Sekarang sepertinya kita benar-benar katak di dasar sumur sebelumnya. Mendengar itu, Raja Iblis Besar dan Komandan mengangguk dan mengiyakan. Setelah keterkejutan itu, Raja Iblis Agung berkata, "Saudara Xiao Xian, selamat atas promosi Anda ke Raja Leluhur tingkat pertama. Setelah 1000 tahun, kami akan bergabung dengan Dewa Leluhur Si Yuan dan cucu Xuan Qi untuk menyerang alam Dewa Hongmeng." Pada saat yang sama, dunia Dewa Keos, kota Dewa Keos. Angin kencang dan awan gelap yang mengepul menyelimuti seluruh kota. Penglihatan langit dan bumi yang begitu luas sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melewati malapetaka. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Changsun Xuan Qi yang cantik dan tidak dapat dipahami terbang keluar dari kuil kekacauan, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari kota Dewa Keos, menghilang di ujung langit. Itu benar, dialah yang menyentuh penghalang penguasa surga, untuk mengatasi malapetaka. 1,5 tahun kemudian, setelah cucu Xuan Qi berhasil melewati kesengsaraan besar dan dipromosikan menjadi ranah penguasa surga, sebuah pesan tak dikenal membanjiri pikirannya. Melalui informasi, dia mengetahui keberadaan dunia leluhur tertinggi. Dia terkejut. Waktu berlalu, 600 tahun telah berlalu. Alam Dewa Si Yuan, langit di atas kota Dewa Si Yuan, tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan awan gelap yang mengepul muncul di atas kota seperti gunung. Hahaha, ahahaha, Dewa Leluhur akhirnya merasakan penghalang dari penguasa surgawi. Mengikuti suara lama yang mengandung kegembiraan, Dewa Leluhur Si Yuan terbang keluar dari kuil Si Yuan di udara, dan berdiri di atas kehampaan. Suaranya sangat keras, bergema di seluruh kota, dan semua dewa tahu bahwa Dewa Leluhur akan mengatasi malapetaka. Hebat, Dewa Leluhur kita akan menerobos alam Dewa Leluhur dan memasuki alam baru. Iya, selama Dewa Leluhur kita dipromosikan menjadi penguasa surgawi, pasti ada cara untuk mencegah kehancuran alam semesta. Saat para dewa sedang berdiskusi, suara Dewa Leluhur terdengar, "Kamu tidak perlu khawatir, begitu Dewa Leluhur melangkah ke surga, dia pasti akan mencegah kehancuran alam semesta." Setelah itu, Dewa Leluhur Si Yuan terbang keluar dari kota Si Yuan, mencari tempat untuk menyeberang perampokan. 1,5 tahun kemudian berhasil melangkah ke penguasa surga dan menjadi Raja Leluhur Si Yuan. Informasi tentang alam leluhur tertinggi juga muncul di benak saya. Dia terkejut. Aku ingin memberitahu Dewa Keos berita ini. Setelah mengambil keputusan, Raja Leluhur Si Yuan memutuskan untuk kembali ke kota Dewa Si Yuan terlebih dahulu, dan kemudian ke alam Dewa Chos. Ketika dia kembali keluar kota Dewa Si Yuan, orang bijak agung yang menjaga gerbang kota segera memberitahu leluhur Raja Si Yuan bahwa Changsun Xuan Qi telah tiba di kota Dewa Si Yuan 3 hari yang lalu dan sekarang harus menunggu di rumah Dewa Si Yuan. Mendengar ini, Raja Leluhur Si Yuan segera bergegas kembali ke rumah Dewa Si Yuan dan menemukan Changsun Xuan Qi di Aula Yingbin. Setelah melihat Xuan Qi telah dipromosikan ke tahap pertama Raja Leluhur, dia menduga bahwa pihak lain mendatanginya. Apa yang salah? Ini benar. Ketika Changsun Xuan Qi melihat bahwa Raja Leluhur asli berada di ranah yang sama dengan miliknya, dia langsung bertanya, "Anda juga memiliki informasi tentang alam leluhur tertinggi di benak Anda, bukan?" "Iya," Raja Leluhur Si Yuan tampak takjub, Saya pikir kami akan berkultivasi sampai akhir dunia, tetapi sekarang saya menemukan bahwa kami hanyalah katak di dasar sumur."